Halo, jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia, pemerintah kita sudah banyak membuat kebijakan dan perubahan-perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah sudah menerapkan banyak hal seperti social distancing dan menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menerapkan pola hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal-hal ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Universitas terbuka juga tidak ketinggalan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Universitas terbuka juga sudah membuat berbagai kebijakan mengenai pelayanannya dan mengenai program belajar untuk mahasiswa-mahasiswanya. Nah, di video ini saya akan membahas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Universitas Terbuka dalam rangka memerangi COVID-19. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Video ini saya buat sebagai bentuk apresiasi saya kepada alma mater saya tercinta, yaitu Universitas Terbuka. Saya bangga telah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka karena saya telah menjadi bagian dari sebuah perguruan tinggi negeri yang canggih dan visioner. Saya katakan canggih dan visioner karena di saat seperti ini, pada saat perguruan tinggi lainnya sedang sibuk membangun sistem belajar jarak jauh demi bisa mengatasi keadaan saat ini, kami di Universitas Terbuka sudah terbiasa dengan sistem belajar jarak jauh. Kami sudah punya sistem yang handal, yang mumpuni, yang terbukti sudah berhasil mencetak lulusan-lulusan unggul dengan menggunakan sistem belajar jarak jauh. Jadi kami sudah tidak asing dengan sistem belajar dengan memanfaatkan teknologi. Kami sudah terbiasa dengan belajar mandiri, dengan belajar tanpa menghadap dosen, dan kami tetap berhasil belajar dan memperoleh nilai-nilai dengan baik. Saat yang lain sedang berusaha membiasakan diri untuk belajar secara mandiri tanpa diawasi oleh seorang dosen, kami, mahasiswa di Universitas Terbuka, sudah terbiasa belajar mandiri secara online dengan memanfaatkan teknologi tanpa harus diawasi oleh dosen. Dalam menghadapi perubahan kondisi akibat merebaknya COVID-19, Universitas Terbuka sudah tidak lagi membuat sistem baru untuk belajar jarak jauh. Universitas Terbuka hanya membuat beberapa kebijakan dalam rangka menyesuaikan keadaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kebijakan yang pertama adalah penggunaan tutorial web. Kebijakan ini diterapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya mengambil program belajar dengan menggunakan tutorial tatap muka. Dalam rangka memutus mata rantai perkembangan COVID-19, Universitas Terbuka mengubah program belajar tutorial tatap muka dengan menggunakan tutorial web. Jadi di tutorial web ini, mahasiswa belajar dengan menggunakan aplikasi web meeting dan juga dengan memanfaatkan WhatsApp group untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Kebijakan yang kedua, ujian akhir semester untuk semester ini ditiadakan. Jadi untuk semester ini, nilai mahasiswa sepenuhnya bersumber dari tutorial online, tutorial web, dan tugas mata kuliah. Tutorial online sudah biasa dijalankan sejak lalu. Sementara tutorial web itu adalah tutorial yang digunakan untuk menggantikan tutorial tatap muka sebelumnya. Kemudian yang dimaksud dengan tugas mata kuliah adalah tugas yang diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya tidak meregistrasi tutorial online atau tutorial tatap muka. Kebijakan yang ketiga adalah menunda praktikum. Kegiatan-kegiatan praktikum yang harus dilakukan secara bersama-sama dan mengumpulkan banyak mahasiswa ditunda untuk semester depan. Sedangkan praktikum-praktikum yang bisa dilaksanakan sendiri tetap terus dilaksanakan dengan membuat video.
Jadi, kegiatan-kegiatan praktikum yang melibatkan banyak mahasiswa dan tidak bisa dilaksanakan sendiri ditunda ke semester berikutnya. Sedangkan kegiatan praktikum yang bisa dilakukan sendiri tetap dilaksanakan semester ini melalui tutorial online dan tutorial web. Kebijakan yang keempat adalah mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Seperti yang sudah saya sampaikan di kebijakan kedua tadi, bahwa ujian akhir semester ditiadakan, maka nilai akhir mahasiswa untuk semester ini sepenuhnya bersumber dari tutorial online dan tutorial web. Oleh karena itu, universitas terbuka memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk memaksimalkan nilainya sebisa mungkin. Jadi jika mahasiswa memperoleh nilai tutorial online atau tutorial web di bawah 50, mahasiswa diberi kesempatan untuk menghubungi tutor mata kuliah tersebut dan memperbaiki tugas yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dengan demikian, mahasiswa berkesempatan untuk memperoleh nilai yang lebih baik. Kebijakan yang kelima adalah universitas terbuka memberikan fasilitas internet gratis untuk mahasiswanya. Mahasiswa universitas terbuka memperoleh fasilitas internet gratis sebesar 30 GB untuk situs-situs pembelajaran dengan domain khusus universitas terbuka. Nah, untuk aktivasinya dan tata cara penggunaannya, mahasiswa bisa menghubungi UPBJJ setempat atau bisa menghubungi Halo UT untuk dibantu. Selain 5 kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi, universitas terbuka juga memberikan perpanjangan waktu bagi mahasiswanya untuk menyelesaikan tugas-tugas di tutorial online mulai dari tugas 1, tugas kedua, dan tugas ketiga, juga untuk tugas mata kuliah dan unggah karya ilmiah. Menurut saya, perpanjangan waktu ini juga merupakan kebijakan yang sangat membantu untuk mahasiswa, mengingat mahasiswa di semester ini hanya memperoleh nilai dari tutorial online dan tutorial web, sehingga mahasiswa tidak memperoleh lagi nilai dari ujian akhir semester seperti yang sudah dijalankan di semester-semester sebelumnya. Dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ini, maka semester ini meskipun ujian akhir semester ditiadakan dan nilai mahasiswa hanya berasal dari tutorial online dan tutorial web, saya yakin mahasiswa bisa tetap memperoleh nilai maksimal dan mahasiswa bisa tetap belajar dengan maksimal dengan hasil yang memuaskan. Tentu saja itu semua kembali lagi ke pribadi mahasiswanya masing-masing. Sehebat apapun kebijakan yang sudah dibuat oleh universitas terbuka, tapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan dengan maksimal oleh mahasiswa itu sendiri, maka hasil yang diperoleh akan sama saja. Nilainya tidak akan maksimal, dan semua kebijakan yang sudah dibuat itu tidak akan membantu untuk mahasiswa yang bersangkutan. Nah, setelah mengikuti uraian-uraian saya tersebut, saya yakin kalian pasti akan sependapat dengan saya bahwa universitas terbuka adalah universitas yang canggih dan visioner. Dalam menghadapi COVID-19 ini, universitas terbuka sudah cukup siap dengan sistem belajar jarak jauh yang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswanya dan bisa berfungsi unggul dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya berharap video saya ini bisa memberi informasi yang berguna untuk kalian. Bagi teman-teman saya sesama mahasiswa universitas terbuka, saya harap setelah menonton video ini, kalian bisa mengetahui semua kebijakan yang telah dibuat oleh universitas terbuka dan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kebijakan-kebijakan tersebut agar kalian bisa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Nah, video kali ini saya sudahi di sini. Jangan lupa dukung saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Tonton juga video-video saya yang lain. Like, komen, dan share untuk teman-teman kalian yang lain jika kalian merasa video-video saya menarik dan berguna untuk orang lain. Salam semangat, salam sehat selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.